Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami, ya Roh Kudus, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kemungkinan ketika seseorang dipanggil sesuai sebutan namanya. Ia akan merespon dengan menjawab, "Ya, ada apa?" Atau ia tidak mendengar bahwa dirinya sesuai namanya itu dipanggil, sehingga ia tidak merespon panggilan tersebut. Atau sesungguhnya ia mendengar panggilan itu, hanya saja ia tidak mau merespon panggilan tersebut. Saudara-saudara, kisah pemanggilan murid-murid Yesus bukanlah kisah yang asing bagi telinga orang Kristen. Apalagi untuk orang-orang yang ambil bagian dan aktif di dalam berbagai bentuk pelayanan gereja. Hanya saja, dalam kenyataannya, sekalipun kisah pemanggilan itu sudah sering kali diperdengarkan, tetapi tetap saja banyak orang yang enggan untuk merespon panggilan tersebut.
kalaupun ada, yang sering kali terjadi adalah 4L. Lo lagi, lo lagi. Atau hanya satu orang. Atau hanya 2 orang saja. Bahkan mungkin sama sekali tidak ada. Lalu apakah gereja harus menyerah? Tidak. Tetapi dengan segala keterbatasannya, gereja tetap harus melayani. Karena memang respon atas panggilan itu bisa menyenangkan. Tetapi juga bisa tidak menyenangkan. Karena mendengarkan firman Allah bukanlah tujuan akhir dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi juga bukan sekedar menjawab ya sebagai respon atas panggilan untuk melayani. Melainkan, dapatkah ia melihat dan mengalami pekerjaan Allah yang ajaib? Dapatkah ia memperlihatkan dan mewujudkan pekerjaan Allah yang ajaib itu di dalam dan melalui pelayanannya terhadap orang-orang di sekitarnya? Sebagaimana dialami oleh Petrus ketika ia menaati perkataan Yesus, sementara ia sendiri dan teman-temannya sudah merasa lelah. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Dan ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sikap dan tindakan tersungkurnya Petrus itu merupakan tindakan dan sikap iman Petrus kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena ketika Petrus melihat dan mengalami pekerjaan Allah yang ajaib melalui peristiwa jala yang hampir terkoyak itu, Petrus tidak lagi hanya mendengar suara Yesus yang memanggil untuk merespon ya, sehingga Petrus mengikut dan menjadi murid Yesus. Tetapi melalui keberadaan dan kehadiran Yesus di hadapannya, Petrus sedang melihat dan mengalami Allah yang berkarya. Allah yang mendekati dirinya. Allah yang mengajak dirinya untuk mau menjadi kawan sekerjanya dan berkarya bersamanya. Dan sungguh, Petrus merasa dirinya tidak layak karena ia sadar bahwa dirinya berdosa. Tetapi Allah melayakkan dia. Ketika Yesus berkata kepadanya, Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan Petrus merasa tidak sepantasnya ia menolak panggilan itu untuk melayani bersama Yesus. Saudara-saudara, ketika kita diajak untuk menjadi kawan sekerja Allah dan berkarya untuk melayani, menjala manusia, maka menjala manusia ini jangan hanya sekedar dipahami sebagai memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mengenalkan Allah kepada seseorang. Melainkan juga harus dipahami sebagai tindakan mengenalkan seseorang kepada Allah, membawa seseorang kepada Allah, dan membawa seseorang kepada kehidupan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya mengikut Yesus dan melayani bersama Yesus bukan hanya sekedar memberi respon ya atas sebuah panggilan untuk melayani sesama sebagai hobi,
atau saya mau melayani karena saya suka melayani. Melainkan melayani itu sebagai tindakan iman dan syukur kita kepada Allah. Karena aku yang berdosa ini dilayakkan oleh Allah untuk mengikutnya, untuk menjadi muridnya, dan untuk melayani bersamanya. Dan respon terhadap panggilan melayani itu bukan hanya sekedar kita memberikan jawaban ya saja, tetapi juga memotivasi diri kita untuk menyanggupi menerima dan melakukan kepercayaan yang dianugerahkan kepada kita. Menyanggupi untuk sedia dibentuk dan menundukkan diri atau menaati sang pemberi kepercayaan itu. Menyanggupi untuk memperlihatkan kekaguman kita yang luar biasa atas kasih dan kemurahan Allah kepada kita, yang membuat kita tersungkur dan menyembah kepadanya dan bukan membusungkan dada kita. Karena melayani bukanlah sebuah kebanggaan yang layak untuk disombongkan, melainkan sebuah kerendahan yang memprioritaskan Allah dan bukan manusia, apalagi dirinya sendiri. Karena melayani bukan untuk menyukakan dan menyenangkan hati manusia, melainkan untuk menyenangkan dan menyukakan hati Allah. Saudara-saudara, di dalam setiap pemberitaan Injil selalu saja terdengar suara Allah yang memanggil kita. Dan bukankah Yesus pun berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan mencela manusia." Jadi, mengapa kita harus berkata jangan ketika kita sudah menjawab iya? Mengapa kita melangkah mundur ketika kita sudah berjalan maju? Mengapa kita menjauh ketika dia mendekati kita? Mengapa kita menolak dia ketika dia sudah menerima kita? Atau mungkin kita membutuhkan komitmen iman. Saudara-saudara, tidak sepantasnya kita menolak ketika dia memanggil kita. Tidak sepantasnya kita menolak ketika dia membawa kita kepada kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Allah, setiap saat Engkau memanggil kami, tetapi seringkali kami tidak mau merespon panggilan-Mu itu, sekalipun kami mendengar. Karena kami terlalu takut untuk berkomitmen iman dan terlampau mengandalkan kemampuan akal pikir kami untuk merespon panggilan-Mu itu. Ya Allah, biarlah kiranya kami mengalami pekerjaan-Mu yang ajaib ketika Engkau memanggil kami, sehingga kami dengan penuh sukacita menjadi kawan sekerja Allah dan berkarya bersama-Mu, membawa sesama kepada kehidupan di dalam Yesus Kristus.